Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tri Gayati, guru dari SMP Negeri 2 Kapetakan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon. Dengan fasilitator saya, Bapak Nevi Nurjaman, dan pengajar praktek Bapak Sumedi. Saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kapetakan. Dimulai dengan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya dilatar belakangi dengan pembiasaan positif yang dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya positif dan akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari pemahaman serta penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas, yaitu membuat keyakinan kelas, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru, dan melaksanakan posisi kontrol serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah murid terlibat aktif dalam membuat dan menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. Tercipta lingkungan belajar yang positif. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten, menumbuhkan motivasi intrinsik, dan menyelesaikan masalah serta kasus-kasus siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Pengantar materi di aksi nyata ini diambil dari salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan dan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, sekolah diibaratkan sebagai ladang tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang terpelihara, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai profil belajar Pancasila. Ini masa aksi nyata saya dimulai dengan menghadap kepala sekolah meminta izin untuk melaksanakan diseminasi materi modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan guru dan mensosialisasikan pembuatan keyakinan kelas pada murid. Yang kedua, membuat perencanaan koneksi materi modul 1.4, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru dan wali kelas dalam membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang keempat, mensosialisasikan keyakinan kelas pada murid saat selesai upacara di lapangan. Dan yang kelima, mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Eksplorasi konsep yang saya sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif adalah: yang pertama, disiplin positif; yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan;
Konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Konsep yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, sosialisasi dan pembuatan keyakinan kelas pada siswa dilaksanakan di lapangan setelah upacara bendera dan di kelas pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Yang kedua, diseminasi budaya positif pada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 di ruangan kelas 9B, di mana siswa kelas 9B sedang melaksanakan olahraga di lapangan. Berikut saya tampilkan aksi nyata 1, budaya positif. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita Pacarannya dibacakan janji siswa. Ini adalah nilai-nilai, namanya nilai-nilai keyakinan. Ya. Peraturan yang harus dilaksanakan tata tertib sekolah. Ini juga adalah sebagai disiplin, budaya disiplin positif. Kenapa dibuat aturan sekolah? Ya. Makanya di dalam kelas itu sebagai bentuk literasinya ada tata tertib sekolah. Ada tidak kelasnya yang masang tata tertib sekolah? Ada tidak? Ada kelas yang tidak memasang tata tertib sekolah. Satu lagi informasinya. Yang itu tertarik ada 2 kelas yang membuat peraturan kelas. Itu adalah keyakinan kelas yang dibuat atas kesepakatan kelas bersama guru-gurunya. Berarti harus dilaksanakan keyakinan kelas ini. Namanya keyakinan kelas ibu katakan. Dan ibu lihat di sana ditulisnya peraturan kelas. Ada di kelas, pokoknya ibu tahu kelas mana. Ada 2 dari 24 kelas ini, ada 2 yang membuat peraturan kelasnya. Peraturan kelas ini pastinya dibuat atas kesepakatan bersama antara kelas dan gurunya kan? Dilaksanakan tidak? Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Ada konsekuensi
Tidak boleh bermain HP saat belajar. Ya kan? Ya. Jadi keyakinan ini harus dilaksanakan, siap? Dan berikutnya saya tampilkan aksi nyata yang kedua, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dengan rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 Pepetakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 2 Pepetakan dalam rangka pengimbasan dari tugas calon guru penggerak aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita kirimkan salawat Rasulullah SAW yang menjadi tauladan kita sampai akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan mensupport saya dalam rangka pembuatan aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Pepetakan. Sebelum pemaparan budaya positif, ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di pagi hari ini ya masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat bersilaturahmi dalam ruangan yang cukup sederhana ini, tapi mempunyai makna yang berharga sekali. Ya. Salam, mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita seluruhnya sebagai jemaah alhamdulillah. Untuk Bu Haji Tri, ya, saya mewakili Pak Kepala Sekolah. Ya. Pada pagi ini, ya, Bu Haji Tri ingin melaksanakan aksi nyata dengan judul budaya positif SD 2 Pepetakan. Ya. Insya Allah acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, dan hasilnya sukses. Ya, terima kasih dari saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan support untuk saya melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata ini dibuat dalam rangka tugas modul 1.4, yaitu yang pertama pengimbasan pada siswa-siswa tentang keyakinan kelas, dan yang kedua adalah pengimbasan pada rekan-rekan guru tentang budaya positif. Apa saja budaya positif agar menjadi pembiasaan agar menjadi budaya adalah yang diambil adalah yang positif, agar siswa pun melakukan hal-hal yang positif. Di sini pembiasaan positif yang dilakukan terus-menerus akan menciptakan budaya positif.
Dan budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, ya, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pemajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang positif yang dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya. Jadi kalau siswa sering diberikan pemahaman-pemahaman yang positif dan dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi suatu kebiasaan yang bagus. Dan ini adalah budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kapetakan. Ini saya lihat Pak Haji sudah ada dari dulu, tapi sudah rusak pelangnya. Dan ternyata ini sangat bagus sekali sebenarnya. Budaya yang sudah dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 2 Kapetakan yaitu 5S. Pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian 3J, jangan marah, jangan makan dan minum sambil berdiri, jangan membuli. Ini adalah suatu pembentukan karakter, 5J ini. Kemudian 5K. 5K adalah kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Jika pembiasaan-pembiasaan dari 5S, 3J, 5K dilaksanakan terus-menerus menjadi pembiasaan di SMP Negeri 2 Kapetakan, ini akan menjadi budaya positif di SMP 2 Kapetakan. Itulah yang disebut dengan budaya positif, gambarannya seperti itu. Dan pada modul 1.4, eksplorasi konsep yang kami pelajari, yaitu ada materi-materi. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua ada materi tentang teori motivasi, hukuman, dan pelanggaran. Kemudian juga ada materi keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian teori yang kelima yang kami pelajari adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi atau dalam tahapan segitiga restitusi. Ya. Nah, gambaran kita sebagai guru pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa seorang guru dibandingkan dengan petani. Kenapa petani? Petani itu mempunyai ladang. Petani itu ladangnya diapakan? Punya apa? Petani itu untuk ladangnya itu akan ditanami apa? Padi. Di tanaman. Nah, bagaimana petani ini memperlakukan ladangnya ditanami dengan padi agar panennya bisa berhasil? Diapakan padinya? Ladangnya diapakan? Dipelihara. Dikasih pupuk. Ya, ibaratnya seperti ini. Kalau tanamannya kita punya bibit unggul, bagus, padi dari gunung misalnya bibitnya, atau padi yang enak pulen dimakannya. Tetapi pada saat ditanam, ladangnya tidak dipelihara, tidak dipupuk, perairannya kurang. Akan seperti apa tanamannya? Padinya akan seperti apa? Gagal panen, jelek. Makanya oleh Ki Hajar Dewantara di sana perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, petani itu agar panennya bagus, padinya hasilnya bagus, akan dipupuk, membasmi ulat-ulatnya, hamanya dibasmi. Ya, tapi kalau dibiarkan saja
Gagal panen tadi yang dikatakan ibu bapak. Sama halnya dengan murid. Kita punya sekolahan, tetapi muridnya tidak dipelihara, muridnya dibiarkan liar, muridnya tidak diperlakukan yang baik, yang positif. Akan seperti apa murid kita? Murid kita akan tidak punya aturan, ya, dan dia yang akan kata orang sini akan sekarang dewek, ya, seperti itu. Nah, di dalam materi ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu sebagai petani. Nah, ini disiplin itu seperti apa? Taat aturan, ya, suatu bentuk ketaatan pada aturan itu disiplin, ya. Bahwa disiplin secara akronom ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ketaatan, betul ya. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun teori dari Brian Gosen, di mana kedua pakar pendidik mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi dapat mengontrol dirinya dari hal-hal yang mulia. Berikutnya, ya, terima kasih. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang baik, ya, acuannya adalah nilai-nilai yang baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi siswa tanpa disuruh oleh gurunya, dia punya kesadaran diri dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal nilai-nilai kebajikan. Oh, dia tahu perbuatan ini baik, oh perbuatan ini tidak baik. Ini adalah hal yang positif, ini yang tidak baik atau negatif. Jadi siswa dari dalam dirinya punya kesadaran diri tanpa disuruh oleh gurunya bahwa kamu harus disiplin, kamu tidak disiplin. Ya, tanpa ditunjuk seperti itu, dari dalam dirinya siswa tahu bahwa ini adalah hal yang positif. Ya, ini adalah disiplin diharapkan ada dari dalam diri siswa tersebut. Nilai-nilai kebajikan tadi. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang baik. Dari di negara kita, nilai-nilai kebajikan menggunakannya sebagai dasarnya nilai-nilai apa? Kalau yang kita tahu, Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu mempunyai nilai-nilai yang universal, yang menyeluruh. Apa saja? Ada keimanan. Yang pertama itu keimanan manusia dengan Tuhannya. Itu adalah nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai persatuan. Ya. Kemudian ada nilai apa lagi pada Pancasila? Kemanusiaan. Betul sekali. Kemudian nilai keadilan. Nilai-nilai kebajikan. Kemudian tanggung jawab, mandiri. Makanya sekarang dalam kurikulum Merdeka adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen, dan kemudian dari 6 elemen itu dibagi-bagi lagi dari nilai-nilai kebajikan. Makanya ini disebutnya profil Pancasila
Pancasilanya sebagai nilai kebajikan universal karena menyeluruh nilai-nilainya. Dan tujuan pendidikan adalah mengantarkan siswa kita menjadi menjadi pelajar, ya, profil pelajar Pancasila, ya, itu nilai kebajikan. Jadi setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan nilai mulia yang ingin dicapai oleh individu. Jadi kita harus memberikan pemahaman dulu terhadap siswa kita, yaitu pemahaman tentang nilai-nilai yang positif yang akan menjadi budaya positif. Nah, ini ya tadi yang disebut dengan disiplin positif. Ya. Berikutnya pertanyaan pematik. Ya, untuk ke materi yang kedua, di sini lihat Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ya. Bagaimana dengan pertanyaan pematik ini? Apakah Bapak Ibu datang ke sekolah ini hanya untuk mendapatkan penghargaan? Tidak. Ya. Apakah kalau tidak ada empras, aturan empras, kita harus absen terlebih dahulu ke empras, Bapak Ibu tetap berangkat lebih awal dan tepat waktu? Ya? Atau nanti ketika tidak ada empras, Bapak Ibu berangkatnya lebih santai? Tidak. Tentu saja, ya. Apakah Bapak Ibu berharap mendapatkan pujian, datang tepat waktu, dipuji oleh guru, oleh kepala sekolah? Dan tidak, Bapak Ibu. Lalu apa motivasi Bapak Ibu datang tepat waktu untuk ke sekolah? Tanggung jawab, kewajiban. Tadi katanya cuan. Takut tidak digaji. Ya, takut tidak digaji motivasinya. Benar atau tidak yang seperti ini? Nanti kita lihat. Apa motivasi yang dilakukan itu sebetulnya apa saja? Jelaskan ya. Nah, ini yang akan kita pelajari berikutnya yaitu teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan. Apa motivasi itu? Bahwa motivasi ada 3 motivasi. Jadi dari pemantik tadi, pertanyaan pemantik tadi, mana yang sesuai menurut Bapak Ibu? Yaitu yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah Bapak Ibu tadi berangkat tepat waktu itu hanya untuk menghindari hukuman? Ya, tadi dikatakan Pak Wami agar takut gajinya tidak dibayar misalnya. Nah, itu mungkin hukuman. Teori yang pertama ya, berarti motivasi yang pertama tadi. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang dikejar adalah penghargaan. Jadi guru terfavorit misalnya. Apakah demikian? Ya. Pak Eko datang tepat pagi sudah datang, motivasinya apa Pak Eko? Supaya tidak macet. Nah, betul, supaya tidak macet. Itu juga bisa jadi motivasi. Ya. Jadi penghargaan tidak? Tidak. Tanpa penghargaan pun kita tetap berangkat pagi. Ya. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah seperti ini motivasinya yang ketiga?
tidak butuh untuk dipuji. Kita tidak mengharapkan imbalan, kita tidak mengharapkan penghargaan, tetapi pada diri sendiri, yaitu nilai-nilai yang dipercaya, yaitu apa? Tanggung jawab atas tugas kita. Ya. Berikutnya yaitu itulah motivasi tadi ya. Dan selanjutnya hukuman. Pernahkah Bapak Ibu menghukum murid? Pernah? Dalam bentuk apa, Bu Santi? Setelah mengumpulkan tugas, dihukumnya apa? Tugasnya ditambahkan. Nah, menambahkan tugas dari siswa yang tidak mengerjakan, ya itu suatu hukuman. Ya. Kemudian adakah ketika siswa terlambat dihukum suruh balik lagi, pulang lagi? Ada. Ya. Ataukah masih adakah guru yang menghukum siswa lari keliling lapangan? Ya, zaman dulu kalau ada yang tidak mengerjakan dipukul. Ada yang suruh keliling lapangan, olahraga misalnya. Ya, tidak membawa kaos olahraga, diapakan siswanya? Push up katanya. Ya, suruh push up, fisik, hukuman fisik yang dilakukan oleh guru olahraga. Nah, apa sih hukuman itu? Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi ketika siswa dihukum, siswa itu merasa gagal, ya. Dan nanti apa hukuman itu? Bahwa hukuman tadi ada rasa ketidakadilan. Karena apa? Siswa diberikan hukuman itu secara spontan. Dia tidak tahu, oh bahwa konsekuensinya akan seperti ini, seperti ini. Ya, secara spontan dan memaksa harus dilakukan. Itu hukuman. Baik atau tidak, nanti dilihat Bapak Ibu dari teori-teori ini. Kemudian ada lagi konsekuensi, yaitu peraturan dan yang mengikuti. Peraturan dari konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya. Kalau pada hukuman, siswa tidak tahu sebelumnya akan dihukum apa-apanya. Tapi kalau konsekuensi yang akan dihukum itu sudah mengetahui sebelumnya. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya, jadi antara hukuman dan konsekuensi berbedanya kalau hukuman diberikan secara spontan dan memaksa harus dilakukan. Tetapi kalau konsekuensi lebih rendah lagi, ya. Jadi itu sudah ada pemberitahuan sebelumnya, sudah diketahui dan sudah disepakati antara yang membuat aturan dan yang melakukannya. Sudah ada kesepakatan. Itu konsekuensi. Kemudian penghargaan. Apa sih tadi yang diinginkan agar dia mendapatkan penghargaan? Ikut perlombaan agar mendapatkan penghargaan. Ikut ini agar mendapatkan pujian. Pujian juga merupakan suatu penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, ini kita lihat dulu antara hukuman dan konsekuensi sebelum kita ke penghargaan. Bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ketika menentukan hukuman tersebut. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi siswa tidak tahu. Baiklah, kita lanjutkan. Kita mulai lagi, coba agar fokus kembali. Coba Bapak Ibu tangannya di depan. Semua tangannya di depan. Ya, putarkan Bapak Ibu pelan-pelan. Searah jarum jam. Lebih kencang. Lebih kencang. Bapak Ibu nanti ikuti ya. Ikuti apa kata saya. Apa yang saya ucapkan ikuti. Ya. Lebih kencang. Lebih kencang. Bapak Ibu
siswa kita. Ya, baik, kita lanjutkan tentang hukuman. Tadi hukuman itu bersifat memaksa, Bapak Ibu. Siswa tidak diberitahu dulu. Ya, hukuman bersifat tidak terencana. Tidak diprogramkan dulu, tidak ada kesepakatan dengan siswa. Ya, hukuman dilaksanakan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ya, tidak dua arah, satu arah, ya, dari pihak yang membuat, baik itu guru ataupun orang lain. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini hukuman. Jadi adil tidak kalau hukuman dilaksanakan diberlakukan pada murid. Nanti bisa untuk merefleksi, kita merefleksikan hal ini. Kemudian konsekuensi. Sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana, ya, atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui antara murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, pada saat olahraga, siswa tersebut tidak mengikuti olahraga sebanyak 5 kali misalnya. Konsekuensinya apa, Pak Fahmi? Biasanya olahraga kalau tidak mengikuti olahraga 5 kali. Maka siswa harus membuat tugas, misalnya membuat clipping, ya, atau membawa alat olahraga, bola misalnya. Nah, itu konsekuensi karena sudah ada kesepakatan belum dengan siswanya? Sudah. Siswa sudah tahu bahwa jika siswa tidak ikut olahraga selama sekian kali, siswa akan mendapatkan konsekuensi. Nah, itu berarti umumnya dapat diukur. Artinya diukur itu frekuensinya berapa kali. Jadi siswa tahu, oh saya ini sudah 3 kali, berarti saya harus ikut, tidak boleh jangan sampai tidak mengikuti olahraga. Itu konsekuensi, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah penghargaan. Apa penghargaan? Kenapa penghargaan tadi baik tidak memberikan penghargaan? Baik katanya. Untuk apa memberikan penghargaan? Untuk memberikan motivasi. Tetapi bagaimana dengan siswa yang tidak diberikan penghargaan? Minder. Kemudian misal dalam perlombaan untuk merebutkan juara, maka akan tercipta apa di sana? Persaingan. Untuk mencapai penghargaan, maka akan tercipta persaingan. Sehingga bagus tidak penghargaan di sini? Penghargaan bisa merusak hubungan tadi persaingan. Kemudian ada sifat dari yang tidak mendapatkan penghargaannya, kok saya tidak mendapatkan? Oh, saya ada minder tadi. Kemudian ada iri dari yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian Bapak Ibu ketika, contohnya saya kalau pembelajaran ketika anak maju ke depan, saya memberikan nilai tambahan, penghargaan dengan nilai tambahan. Itu yang saya lakukan saat pembelajaran. Tetapi ketika saya tidak memberikan penghargaan nilai, ternyata anak-anak tidak maju. Berarti yang dikejar apa? Nilai. Ya, prosesnya mereka tidak. Kemudian ketika ada juara-juara mengikuti perlombaan, ya, karena yang direbutkan apa perlombaan itu? Hadiah, penghargaan. Tapi kalau tidak ada hadiahnya, tidak ada penghargaannya, ikut tidak? Tidak. Nah ini, jadi penghargaan itu bisa menurunkan kreativitas, kualitas. Makanya di sini lihat, penghargaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin tadi langsung iri, persaingan, ya. Kemudian bisa jadi dari persaingan itu jadinya dendam. Kemudian penghargaan tidak efektif, tadi tidak efektifnya hanya mengejar penghargaan. Ketika penghargaan tidak ada, ya tidak akan melaksanakan atau tidak akan mengikuti. Kemudian penghargaan merusak
melalui seleksi di sekolah dan terpilih misalnya siswanya bernama Alifah misalnya. Nah, dengan ditunjuknya Alifah mengikuti lomba saja ke kabupaten, itu sudah penghargaan buat Alifah. Tanpa mengejar hadiah, Alifah sudah sudah ada dari dalam dirinya untuk ikut itu, tetapi dia ditunjuk saja dia sebagai peserta untuk ikut lomba saja, itu sudah penghargaan sebetulnya. Ya, nah penghargaan ini yang paling bagus adalah untuk motivasi tadi dari dalam intrinsik, dari dalam dirinya. Ya, demikian yang disebut dengan tadi motivasi, teori hukuman dan penghargaan. Dan eksplorasi konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Contohnya apa Pak Sugi? Oh ya, jadwal piket. Itu jadwal piket juga itu suatu keyakinan kelas yang dibuat kesepakatan atas dasar kesepakatan antara guru dan wali kelas dan siswanya. Ya, kemudian di sekolah ada yang tadi disebutkan oleh kepala sekolah, ada peraturan sekolah, ada tata tertib. Kemudian setiap upacara dibacakan janji siswa. Itu juga suatu aturan. Tapi disebutnya aturan sekolah karena berlaku sekolah. Lalu kalau keyakinan kelas, ya berlaku untuk di kelas tersebut yang lebih kecil. Ya, dari aturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, ya negara, bahasanya bahasa Cirebon, bahasa Sunda gitu ya. Tuh. Yaitu keyakinan adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Ya. Kemudian agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi Bapak Ibu, biasanya keyakinan kelas atau peraturan sekolah dibuat di tahun ajaran baru. Ya. Bisa pada saat MPLS. Diberikan siswa pengenalan sekolah ini aturan-aturan sekolah pada awal tahun ajaran baru. Peraturan sekolahnya apa saja? Tata tertibnya apa saja? Kemudian tata tertib atau peraturan sekolah itu dipasang, ditempel di tempat-tempat umum dan di kelas-kelas, sehingga siswa tahu aturannya. Jadi ketika dia tidak melakukan, ada konsekuensinya karena sudah dicantumkan dan di awal sudah ada sosialisasinya. Kemudian antara guru mapel dengan siswa pada saat tahun ajaran baru juga dibuat keyakinan kelasnya. Seperti tadi di PJOK, kalau jika siswa tidak melaksanakan olahraga selama 3 kali, misalnya konsekuensinya apa? Atau siswa tidak datang kehadirannya misalnya berapa persen agar siswa dinyatakan nanti bisa naik kelas. Itu juga suatu aturan di awal Bapak Ibu. Jadi nanti siswa tahu. Nah, untuk mewujudkan disiplin tadi kita sudah membuat keyakinan-keyakinan di awal sehingga siswa menjadi paham, oh iya ini sudah dibuat, ini positif, ini tidak harus saya lakukan. Selanjutnya yaitu sebelum materi selanjutnya, lihat kita ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar,
Anda sebagai ibu Ambar akan diapakan doninya? Oh, doninya dipanggil terlebih dahulu dan ditanyakan, ya. Adakah langsung menyalahkan doni? Kamu kenapa? Ada saja guru yang melakukan hal demikian. Lalu kira-kira Bapak Ibu, apa alasan doni melakukan hal itu? Doni kenapa selalu merebut makanannya temannya? Karena doninya tidak bawa bekal. Terus ada lagi? Tidak? Oh, ada kebutuhannya doni. Ya, terus? Tidak dapat uang saku. Ya. Atau doni belum sarapan misalnya. Karena doninya belum sarapan, dia lapar. Akhirnya dia minta ke temannya dengan paksa. Nah, bisa jadi doni mau mencari perhatian, iseng, agar temannya memperhatikan dia. Kalau dia diam saja kan tidak ada yang memperhatikan misalnya. Nah, itu adalah alasan kenapa tadi dari di awal ada materi tentang bahwa apa yang dilakukan itu memiliki tujuan. Ya, maka sesuai dengan materi berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Yaitu ya, disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kita melakukan suatu hal ada tujuannya Bapak Ibu. Sama murid juga. Termasuk tadi pada pertanyaan pematik yang dilakukan oleh doni. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, kita bekerja untuk apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya apa? Mendapatkan penghasilan misalnya. Ya, kebutuhan itu penghasilan. Bapak Ibu sekarang minum. Untuk apa Bapak Ibu minum? Menghilangkan rasa haus. Ya, makan untuk apa Bu Ika makan? Untuk apa? Menghilangkan lapar. Untuk bertahan. Kalau tidak makan, lemas. Tidak kuat kita, tidak bisa bertahan hidup kali kata Bu Haji. Ya. Nah, artinya kan ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Itu Bapak Ibu. Sama nanti Bapak Ibu, ya, siswa pun juga memiliki kebutuhan yang harus mereka penuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Secara fisiologis dia untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kita makan untuk tubuh kita agar kuat, untuk tenaga, untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh, saya bisa. Ya, saya menunjukkan kemampuan saya. Ya, misalnya dalam bidang apa? Karena ingin diakui. Ya, pengakuan. Kemudian ingin rasa, ya, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Ya, kemarin ada suara demokrasi. Ya, pilhu atau memilih kepala desa. Nah, itu di sana kita adalah kebebasan kita untuk memilih.
desanya, ataukah kita memilih apa? Ataukah kita memilih itu atas dasar pilihan kita sendiri, atau ada tekanan tadi karena uang atau tekanan dari orang lain? Tetapi itu adalah kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar kita dengan memiliki pilihan, kebebasan untuk memilih, Bapak Ibu. Itu haknya kita untuk memilih. Ya, entah latar belakangnya entah karena uang ataupun apa, tapi ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu untuk memilih. Ya. Berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Ya. Kasih sayang. Bayangkan Bapak Ibu kalau dalam hidup kita tidak disayang, kita dibenci, enak tidak hidupnya? Tidak enak, Bapak Ibu. Tidak ada yang menyayangi. Ya, seperti Bu Haji jadi galau hidupnya kalau tidak ada yang sayang. Nah, siswa pun juga sama, Bapak Ibu. Dia ingin berteman, punya teman akrab, banyak teman karena ingin rasa diterima, rasa butuh kasih sayang, ada butuh perhatian tadi, ada katanya ingin diperhatikan. Nah, kemudian kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, Bapak Ibu. Nah, kesenangan itu jadi suatu kebutuhan. Apa kesenangan? Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jalan-jalan, jangan salah, itu jalan-jalan itu suatu kebutuhan. Ketika kita stres bekerja, masalah banyak, enaknya apa? Shopping, jalan-jalan. Nah, itu adalah suatu kebutuhan, kesenangan, Bapak Ibu. Harus dipenuhi tidak? Harus. Kalau nggak jalan-jalan, gatel kakinya. Nah, itu adalah suatu kebutuhan dan banyak kebutuhan kesenangan. Jadi pada pertanyaan pematik tadi, Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar ini, Doni kenapa mengambil, merampas dengan paksa makanan anak teman lain? Ya, bisa jadi Doni ingin memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu untuk dia belum makan, untuk bertahan dia lapar. Tuh, jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan atas tindakan Doni. Ya. Kemudian tadi ada rasa perhatian katanya tadi. Doni cari perhatian. Kalau cari perhatian itu berarti kebutuhan apa? Kasih sayang. Rasa ingin diterima. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita pahami bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, dan kita terapkan bahwa siswa pun juga perilaku siswa pun memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ya, berikutnya di sini materi selanjutnya yaitu ada pertanyaan tematik lagi, Bapak Ibu. Ya, perhatikan kasus-kasus pada video berikut. Dari yang itu ada 2 kasus, yaitu Baim datang ke sekolah terlambat. Ini kasus 1, Bapak Ibu. Kita lihat kasusnya. Pak Satpamnya yang galak. Ya.
perhatikan di situ kondisi siswanya. Nah, ini yang dilakukan Rosalinda tadi sebelumnya nih. Pertanyaan pematiknya tadi, ya, yang sebelumnya ya, pertanyaan pematik. Bagaimana sikap guru di kelas ketika menghadapi kasus satu misalnya tadi, Baim datang terlambat. Apakah guru ketika siswa datang terlambat langsung suruh keluar? Apakah guru menghukum siswa tersebut yang terlambat? Tidak. Tapi siswa diberikan kesempatan untuk duduk dan mengikuti pembelajaran. Kemudian pada kasus kedua, yaitu Rosalinda sedang bermain HP pada saat pembelajaran, sedang asik nonton drama Korea. Ya, itu. Tadi ya, drama. Dan guru, apakah guru langsung mengeluarkan Rosalinda? Ya, hanya memegang sebentar kemudian melanjutkan kembali. Tetapi kemudian guru menangani, nanti di selanjutnya di sana ada video guru memanggil siswa-siswa tersebut ke ruangan. Ya, untuk ditangani, ditanyakan mengapanya. Ya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh di sana, lihat Bapak Ibu pada saat lihat ke kasus 1. Pada kasus 1 Pak Fahmi, ada tindakan yang pertama yaitu oleh Pak Satpam. Pak Satpamnya seperti apa ini Bapak Ibu kalau lihat? Nih. Nah, itu. Kenapa kamu terlambat? Nah, ini ya. Video ini, kasus-kasus ini akan berkaitan pada materi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, lihat tadi yang Bapak Ibu identifikasi dari permasalahan-permasalahan kasus 1 yaitu Baim datang terlambat dan Rosalinda yang sedang menonton drama Korea pada saat pembelajaran. Ya, sesuai dengan posisi kontrol mana nanti? Ada 5 posisi kontrol. Ya, lihat Pak Fahmi materi posisi kontrol selanjutnya dari sini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Materi yang kelima pada eksplorasi konsep yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Apa penghukum itu? Penghukum adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian penghukum ini nada suaranya tinggi. Ya, suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mata melotot. Dan jarinya menunjuk. Kenapa kamu tadi kan? Ya. Kemudian hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, jika ketika ada kesalahan dari siswa kemudian pada posisi penghukum ini itu nadanya keras, kemudian tangannya sambil menunjuk misalnya. Ya, saya refleks kadang menunjuk, tetapi ya kadang berbicara pun begini. Ya, jadi tapi menunjuknya bukan berarti menghukum. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Bahasanya seperti misalnya begini Bapak Ibu. Tuh kan, kamu tidak mengerjakan. Ibu jadi ditegur oleh kepala sekolah misalnya. Lah, kamu seperti itu. Jadinya ibu disalahkan oleh kepala sekolah. Justru kesalahan itu menjadi kesalahan orang lain. Jadi siswa ini merasa bersalah. Tuh, tidak mengerjakan tugas misalnya. Nah, atau kesalahan lain tetapi menyalahkan si yang lainnya. Jadi merasa membuat bersalah pihak
lainnya lagi itu. Ya, itu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa persuasi, Bu Santi? Ajakan, dengan cara mengajak. Ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya dulu apa? Kalau sebagai teman, siswa merasa nyaman seperti teman karena jadi tidak canggung ketika berhadapan dengan guru misalnya. Ya. Kemudian negatifnya apa? Ya, siswa jadi manja misalnya. Siswa tidak ada kebebasan, tidak ada batasan dengan guru. Ya, jadi tidak sopan katanya. Karena tadi tidak ada jenjang antara guru dan siswa. Kemudian positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid tadi. Ya. Hal negatifnya dari posisi teman adalah murid menjadi tergantung pada guru, bahkan murid jadi tidak hormat pada guru. Ya, itu posisi teman. Ya. Berikutnya posisi yang keempat pada posisi kontrol adalah pemantau, Bapak Ibu. Posisi pemantau itu apa? Mengawasi, mengontrol. Ya, sebagai pengawas. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya, misalnya di sini ada guru tapi juga sebagai orang tua. Misalnya muridnya sekolah di sini. Nah, bagaimana tindakan guru untuk menangani ketika anaknya sendiri melakukan kesalahan di sekolah itu? Itu adalah ya, menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kan banyak misalnya di sekolah kita ada anaknya, ada ponakannya misalnya. Nah, ini harus dipisahkan. Oh, ini anak saya, jadi saya tidak memperlakukannya berbeda misalnya. Ketika dia ada kesalahan, bagaimana memperlakukannya? Oh, ini si anak saya. Nah, di sini contohnya ada Budi, ada Bu Lilis. Nah, itu Bapak Ibu. Dan di semua sekolah kadang mengalami hal ini. Itu sebagai pemantau, harus memisahkan antara hubungan pribadi dan hubungan tugasnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon, ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Punten Bapak, panggil Pak. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah manajer. Ya, posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, ini posisi manajer. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, murid diajak bersama-sama mencari solusi, bukan langsung menyalahkan ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh murid. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, jadi murid ketika melakukan kesalahan menganalisis kebutuhan dirinya dan berkolaborasi antara guru dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi murid itu dirangkul, dipanggil, kemudian bersama-sama berkolaborasi mencari solusi. Karena ingat tadi Bapak Ibu bahwa apa yang dilakukan perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak tahu kesalahan yang dilakukan oleh murid ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, yang tidak dipenuhinya itu diajak antara guru dan murid bersama-sama berkolaborasi mencari solusi atas kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Ya, ini adalah sebagai usaha untuk melakukan disiplin positif, yaitu melalui posisi kontrol. Ya. Berikutnya, ya, pada
namanya restitusi Bapak Ibu. Ini adalah materi baru, mungkin sudah kita lakukan. Saya juga pada saat eksplorasi konsep, ini hal yang baru, istilahnya restitusi. Sama Bapak Ibu juga ya, baru dengar kan? Restitusi. Ternyata restitusi mungkin kita sebagai guru pernah melakukannya, tetapi istilahnya yang mungkin kita tidak tahu. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh, restitusi. Jadi usaha untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tahapan restitusi juga adalah proses kolaboratif. Ya, restitusi ini adalah suatu usaha kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini adalah restitusi Bapak Ibu. Dan tahapan-tahapan restitusi yaitu dilaksanakan dengan teori yang kita pelajari yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Tahapan-tahapan apa restitusi ini? Ada 3 yang harus dilaksanakan pada cara menyelesaikan masalah dengan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian misalnya. Nah, kita gali tadi kasus 1 dan kasus 2, guru mata pelajaran menanganinya dengan memanggil siswa tersebut, kemudian menggali, menstabilkan identitas, yaitu menangani bagaimana apa yang kamu lakukan. Tadi saya terlambat, Bu. Kenapa kamu terlambat? Karena saya, jawaban bakunya tuh yang saya pada saat ditangani, karena saya tidurnya malam, Bu. Loh, kok malam, Mbak Im? Gitu. Iya, Bu, karena semalam saya bersama teman ke pasar malam, pergi ke pasar malam sampai larut malam, sehingga saya tidurnya malam dan bangunnya kesiangan katanya. Nah, kan kamu tidurnya malam-malam jadi bangunnya kesiangan dan sekolahnya jadi terlambat. Iya, Bu. Menurut kamu datang ke sekolah terlambat ini benar atau salah? Nanti bukan itu yang ditanyakan yang awal, yaitu kenapa kamu datang terlambat, gitu kan? Ya, Bu, karena saya malamnya bersama murid, bersama teman saya ini. Terus bagus tidak ke pasar malam sama teman-teman sampai larut malam? Iya, Bu, tidak bagus. Nah, itu menstabilkan identitas. Iya, Bu, tidak bagus. Nah, anak digiring bahwa apa yang dilakukannya itu tidak bagus, tidak benar. Nah, kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu validasi kesalahan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari suatu tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan pada saat menangani. Bagus tidak menurut Mbak Im nonton bersama teman, bermain sama teman ke pasar malam sampai larut malam? Iya, Bu, tidak bagus, gitu kan? Kemudian ada manfaatnya tidak kamu sampai larut malam? Kata Mbak Im, ada, Bu, ada manfaatnya. Kenapa ada manfaatnya? Kan, Bu, saya sama teman, saya pengen, Bu, main sama teman. Kalau saya sama teman, saya itu merasa akrab, katanya. Kemudian saya itu merasa diterima oleh teman saya. Terus kalau saya sama teman bermain ke pasar malam tuh seneng, Bu, rame katanya di pasar malam tuh. Nah, di situ ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Mbak Im, yaitu apa? Ingin diterima oleh temannya. Dan ada kebutuhan lainnya, yaitu kesenangan. Kesenangan Mbak Im ke pasar malam. Nah, itu ada kesenangan yang ingin
keyakinan. Apa menanyakan keyakinan ini? Yaitu ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, bahwa oh iya itu salah gitu. Nah itu sudah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, tahapan berikutnya guru tadi menanyakan lagi. Nah, sekarang apakah menurut Baim datang terlambat itu melanggar aturan tidak? Oh iya Bu, saya melanggar aturan. Melanggar aturan keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Datang tepat waktu. Saya tidak datang tepat waktu Bu. Nah, dia tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Begitupun juga pada kasus yang kedua, Rosalinda. Rosalinda ditanyakan, Rosalinda, menurut kamu benar apa yang kamu langgar? Ya, pada saat pembelajaran keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas, yaitu bermain HP pada saat belajaran, pada saat pembelajaran. Jadi pada diri murid itu timbul kesadaran diri intrinsiknya bahwa dia melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah itu tahapan-tahapannya. Sehingga kemudian setelah itu tahu, sadar bahwa melanggar keyakinan kelas, tahapan berikutnya yaitu mencari solusi bersama-sama, berkolaborasi antara guru dan murid itu. Ketika ada tadi kebutuhan kesenangannya Baim, kemudian kebutuhan kesenangan kata Rosalinda, iya Bu, saya senang nonton drakor. Artinya itu ada kebutuhan kesenangan. Nah, dicari solusinya dengan guru beserta murid. Apa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dipenuhi tadi? Ya, jadi diajak kolaborasi untuk menentukan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan yang mereka tadi tidak terpenuhi tadi. Nah, demikian tahapan segitiga restitusi. Dari materi-materi 6 materi yang kita tadi paparkan, ya, dari disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan, 5 kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, dan yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Kita dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, ya, dengan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai di posisi manajer, ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, sehingga akan terwujud budaya positif di lingkungan sekolah kita. Demikian eksplorasi konsep yang kami pelajari dan kami imbaskan pada guru-guru di SMP Negeri 2 Kapetakan ini. Semoga bermanfaat. Kita siap untuk bergerak, dan siap menggerakkan. Dan untuk menutup akhir dari pembelajaran ini, ada pantun yang akan saya bacakan. Cakep ya Bapak Ibu ya? Kalau kemarin itu ikan hiu, kalau sekarang makan tahu pakai tomat. Ditambah sambal makin nikmat. Profesi guru memang hebat. Ilmunya
support dari kepala sekolah yang mengizinkan kegiatan pengimbasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di SMP Negeri 2 Kapetakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Jatri yang telah menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di sekolah kita tercinta ini. Nah, pada kesempatan ini tadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya yang mengikuti kegiatan dari aksi nyata ini. Harapan saya tentunya mohon tiap-tiap kelas dilaksanakan dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya, bahasanya sama ya, artinya sama, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibangun berdasarkan dari kemauan diri sendiri atau dari siswa sendiri ya. Kita hanya mengarahkan, memantau, mengarahkan, tidak boleh menekan ya. Itu namanya study center ya, study center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Saya lihat di beberapa kelas di sekolah kita belum ada ya kesepakatan kelas. Teknik-teknik pembuatan kesepakatan kelas ini dilakukan oleh kepala kelas masing-masing ya, dan berlaku untuk seluruh warga di kelas itu. Nah, itu boleh dilaksanakan semua kelas lah, semua kelas masing-masing tentunya akan berbeda yang menyesuaikan dengan keinginan daripada anggota kelas itu ya, anggota kelas itu. Itu saja barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk sambutannya dan sudah mensupport, sudah memberi izin untuk saya melaksanakan pengimbasan tentang budaya positif ini. Ya, demikianlah kegiatan pengimbasan tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Kapetakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan atensi Bapak Ibu semuanya untuk saya, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan sudah diganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan dengan melaksanakan diseminasi budaya positif dan membuat keyakinan kelas di SMP Negeri 2 Kapetakan. Semoga bermanfaat. Dan bukalah matamu, saatnya Terima kasih. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, dan siap menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.